Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, penilaian harian. Ayo disiapkan buku cerdas tangkas kalian masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas muatan PPKN KD 3.1. Ayo menjawab soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Hal berikut ini yang tidak termasuk tanggung jawab tersebut adalah A. Diri sendiri, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. Pimpinan. Jawaban yang betul adalah D. Pimpinan. Soal nomor 2. Gambar tersebut adalah lambang Pancasila sila kedua. 3. Menjenguk teman yang sakit merupakan sikap yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila sila kedua yang dilambangkan dengan rantai berwarna keemasan. 4. Mengutamakan persamaan hak dan kewajiban setiap orang, saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Pernyataan tersebut merupakan penerapan sila titik Pancasila, sila kelima. 5. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah segala tingkah laku rakyat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Soal nomor 6. Atas kemajuan inilah Ade Rai tidak menyia-nyiakan potensi keindahan lekuk tubuhnya dalam berkecimpung di kejuaraan otot. Kata yang sama artinya dengan potensi adalah A. Kemauan, B. Kemampuan, C. Kesanggupan, D. Kekuatan. Jawaban yang betul adalah B. Kemampuan. 7. Ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama. 8. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Ide pokok paragraf tersebut adalah Papua berbatasan dengan Papua Nugini. 9. Kalimat yang melengkapi ide pokok disebut kalimat penjelas atau kalimat pengembang. 10. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia. Buatlah kalimat pertanyaan dari pernyataan tersebut. Kalimat pertanyaannya adalah, pulau manakah di Indonesia yang terbesar kedua di dunia? Selanjutnya, muatan IPA KD 3.1. Soal nomor 11. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan disebut otot A. Lurik, B. Polos, C. Lurik, D. Jantung. Yang betul adalah otot lurik.
12. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh diperlukan untuk kesehatan otot. Dalam sehari, air yang diperlukan adalah titik-titik liter. Air yang dibutuhkan adalah 6 liter. 13. Jenis otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti disebut otot jantung. 14. Fungsi utama otot adalah sebagai alat gerak. 15. Respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Mengapa demikian? Karena otot berkontraksi untuk menghasilkan panas. Selanjutnya, muatan IPS KD 3.1. Soal nomor 16. Keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama disebut A. Cuaca, B. Iklim, C. Suhu, D. Temperatur. Jawaban yang betul adalah B. Iklim. 17. Negara Indonesia beriklim tropis. 18. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat disebut sebagai fauna tipe asiatis. 19. Fauna yang terdapat di suatu wilayah sesuai dengan tipenya. Jenis fauna yang tidak ditemukan pada tipe Australia adalah kera. 20. Berdasarkan coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Apa saja itu? Yaitu fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe australis. Selanjutnya, muatan SPDB KD 3.1. Soal nomor 21. Unsur-unsur cover yang baik seperti berikut, kecuali A. Terdapat nama penulis, B. Terdapat identitas penerbit, C. Menyertakan gambar yang menarik, D. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi depan. Jawaban yang betul adalah B. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi depan. Jadi sinopsis tidak terdapat pada sisi depan cover, tetapi ada di sisi belakang. Soal nomor 22. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari isi buku. 23. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background yang disebut dengan latar belakang. 24. Sampul buku belakang berisi tentang petunjuk isi buku serta berkode ISBN. 25. Bagaimanakah syarat cover yang baik? Syarat cover yang baik adalah memuat informasi penting yang terkait dengan buku. Gambarnya sesuai dengan judul dan seimbang antara tulisan dan gambar. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 2, penilaian harian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.